Halo Sobat Misteri Malam, kembali lagi di channel Misteri Malam. Untuk cerita kali ini adalah sebuah tulisan dari akun Facebook bernama Neris Naren dengan judul Kuyang di Kalimantan. Sebelum kita lanjut ke cerita kali ini, pastikan kalian sudah subscribe ke channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Jangan lupa untuk like dan share video ini jika kalian suka dengan videonya. Sekarang, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Namaku Rina. Aku bukan orang yang percaya banget sama hal-hal mistis. Tapi setelah kejadian ini, mau gak mau, aku harus mengakui ada hal-hal di dunia ini yang gak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Aku lahir dan besar di Jakarta, tapi sekitar setahun yang lalu, aku dapat tugas dari kantor untuk ditempatkan di salah satu kota kecil di Kalimantan Timur. Awalnya aku gak terlalu senang, jujur aja. Bayangan tentang hutan lebat, sungai-sungai besar, dan kehidupan yang serba terbatas langsung memenuhi kepalaku. Tapi namanya juga kerjaan, aku harus profesional. Rio, pacarku, awalnya juga berat melepas aku. Dia khawatir banget, apalagi setelah dengar cerita-cerita horor tentang Kalimantan dari teman-temannya. Tapi aku yakinkan dia, ini cuma setahun, dan aku akan baik-baik aja. Singkat cerita, setiba di sana, kesan pertamaku nggak seburuk yang kubayangkan. Kota itu memang kecil, jauh dari hingar-bingar Jakarta. Tapi udaranya segar, orang-orangnya ramah, dan pemandangan alamnya luar biasa. Rumah yang disiapkan kantor untukku juga lumayan. Bangunan kayu sederhana, dengan halaman luas, khas rumah-rumah daerah di sana. Lokasinya agak di pinggir kota, dekat dengan perkebunan sawit yang membentang luas. Rumah itu punya teras yang lebar, tempat aku biasanya duduk-duduk sore sambil menikmati kopi dan membaca buku. Di belakang rumah ada sungai kecil yang jernih. Kadang-kadang aku melihat anak-anak kecil bermain dan berenang di sana. Suasana yang sangat berbeda dengan kehidupan hektik di Jakarta. Awal-awal tinggal di sana, semuanya terasa normal. Aku bahkan bekerja seperti biasa, bergaul dengan teman-teman kantor, dan sesekali jalan-jalan menikmati keindahan alam di Kalimantan. Aku bahkan mulai suka dengan kehidupan yang lebih tenang dan damai ini. Teman kantorku namanya Andre. Dia sudah lama tinggal di Kalimantan. Dia orangnya ramah, suka membantu. Dia banyak memberiku informasi tentang kehidupan di sana. Mulai dari tempat makan enak, tempat wisata yang menarik, sampai adat istiadat masyarakat setempat. Bahkan Andre juga sering mengingatkanku untuk berhati-hati, terutama saat malam hari. Di sini masih banyak cerita-cerita mistis, Rin, kata Andre suatu sore saat kami sedang minum kopi di kantin kantor. Jangan keluar rumah sendirian malam-malam, apalagi kalau nggak ada keperluan penting. Aku hanya tersenyum menanggapinya. Ah, kamu ini percaya aja sama cerita-cerita begitu. Aku nggak takut ucapku menjawab Andre. Andre menggelengkan kepalanya. Bukan masalah takut atau nggak takut, Rin. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Di sini hal-hal seperti itu masih sangat dipercaya. Aku tetap pada pendirianku. Aku nggak mau terlalu memikirkan hal-hal yang belum tentu benar. Aku lebih memilih untuk menikmati hidupku di Kalimantan tanpa harus dibayangi rasa takut yang nggak jelas. Beberapa bulan berlalu, semua berjalan lancar. Aku semakin betah tinggal di sana. Aku mulai belajar bahasa daerah, mencoba masakan-masakan lokal, dan berinteraksi lebih dekat dengan masyarakat setempat. Aku merasa seperti sudah menjadi bagian dari komunitas itu. Namun, suatu malam, semuanya berubah. Malam itu, aku sedang membaca buku di teras depan rumah. Rio sedang tidak ada. Dia sedang sibuk dengan pekerjaannya di Jakarta. Suasana malam sangat sepi. Hanya suara jangkrik dan sesekali suara burung hantu yang memecah keheningan. Lampu teras menyala redup, menciptakan suasana yang nyaman dan tenang. Tiba-tiba aku mendengar suara aneh dari arah belakang rumah. Suara itu seperti suara sesuatu yang terbang, tapi bukan suara burung atau serangga. Suaranya lebih berat dan mendengung. Aku menyeringit dahi, mencoba mencari tahu sumber suara itu. Awalnya aku mengabaikannya, mengira itu hanya suara hewan malam biasa.
Tapi suara itu semakin lama, semakin jelas, semakin dekat. Aku mulai merasa gak nyaman. Bulu kuduku mulai meremang. Aku meletakkan buku yang sedang kubaca dan coba mengintip ke arah belakang rumah. Tapi karena gelap, aku gak bisa melihat apa-apa. Aku hanya bisa mendengar suara itu semakin mendekat. Dengan ragu-ragu, aku bangkit dari kursi, berjalan menuju ke belakang rumah. Aku mencoba memberanikan diri meskipun jantungku berdegup kencang. Aku mengambil senter yang tergantung di dinding dan menyalakannya. Saat aku sampai di belakang rumah, aku mengarahkan senter ke arah sumber suara. Dan disitulah aku melihatnya. Sesuatu yang mengerikan, yang gak pernah aku bayangkan sebelumnya. Sesuatu yang membuatku berdiam, membeku. Gak bisa bergerak, gak bisa berteriak. Di tengah kegelapan malam, di atas sungai kecil di belakang rumahku, melayang sosok kepala perempuan dengan rambut panjang terurai. Kepala terlepas dari tubuhnya, dan organ dalamnya terlihat jelas. Jantungnya berdenyut, ususnya berjuntai-juntai. Kepalanya terbang berputar-putar di atas sungai, mengeluarkan suara, mendengung dan mengerikan. Aku terpaku di tempatku berdiri. Aku bahkan tak bisa berkata apa-apa. Aku hanya menatap dan memandang apa yang ada di depanku. Aku gak percaya dengan apa yang kulihat. Ini pasti mimpi batinku. Ini pasti cuma halusinasi. Tapi ini bukan mimpi. Ini nyata. Makhluk itu nyata. Dan dia sedang menatapku. Matanya yang merah menyala menatapku dengan tajam. Tatapan penuh dengan kebencian dan kemarahan. Aku bisa merasakan hawa dingin yang menusuk saat dia menatapku. Aku mencoba untuk berteriak, tapi suaraku tercekat di tenggorokan. Aku mencoba untuk lari, tapi kakiku terasa lemas dan gak bisa digerakkan. Aku hanya bisa berdiri terpaku di tempatku, menjadi mangsa yang tidak berdaya. Makhluk itu semakin mendekatiku. Dia terbang semakin rendah, semakin dekat, semakin dekat. Aku bisa merasakan hembusan napasnya yang dingin dan busuk. Aku memejamkan mataku, pasrah dengan apa yang akan terjadi. Aku hanya bisa berdoa di dalam hati, berharap ada keajaiban datang menyelamatkanku. Tiba-tiba, aku mendengar suara teriakan dari arah depan rumah. Suara itu sangat keras dan nyaring, membuat aku membuka mataku. Aku melihat Andre berlari ke arahku sambil membawa obor di tangannya. Dia berteriak-teriak sambil mengayunkan obor ke arah makhluk itu. Makhluk itu terkejut dengan datangnya Andre. Dia berhenti terbang dan menatap ke arah Andre dengan tatapan marah. Kemudian, dengan cepat dia terbang menjauh, menghilang ke dalam kegelapan malam. Aku terduduk lemas di taman, masih syok dengan apa yang baru saja terjadi. Andre menghampiriku dan membantuku berdiri. "Rina, kamu gak apa-apa?" tanya Andre dengan nada khawatir. Aku menggelengkan kepalaku, masih gak bisa berkata apa-apa. "Aku dengar kamu teriak. Ada apa?" tanya Andre lagi. Aku menunjuk ke arah sungai di belakang rumah. Aku lihat kuyang. Andre terdiam sejenak. Kemudian dia mengangguk pelan-pelan. Aku tahu, aku sudah menduganya. Kamu tahu tentang kuyang? Tanyaku dengan nada terkejut. Andre mengangguk. Kuyang adalah makhluk mitos yang sangat ditakuti di Kalimantan. Dia adalah kepala perempuan yang terbang dengan organ dalamnya. Dia mencari darah bayi atau perempuan yang baru melahirkan. Aku merinding mendengar penjelasan Andre. Aku gak percaya dengan apa yang baru saja kudengar. Tapi kenapa dia datang ke rumahku? Tanyaku dengan nada bingung. Andre menghela napas. Aku gak tahu pasti, tapi mungkin dia merasakan sesuatu di rumah ini. Mungkin saja ada energi yang menariknya. Aku terdiam. Aku gak tahu harus berkata apa. Aku masih syok dan ketakutan.
dengan apa yang baru saja terjadi. Kamu harus hati-hati, Rin, kata Andre. Kuyang bisa datang kapan saja. Dia gak akan berhenti sampai dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Malam itu aku gak bisa tidur. Aku terus memikirkan kejadian tadi. Aku gak bisa menghilangkan bayangan kepala perempuan terbang dengan organ dalamnya dari pikiranku. Aku merasa sangat ketakutan dan gak aman. Sejak malam itu, hidupku berubah drastis. Aku menjadi sangat paranoid dan selalu waspada. Aku gak berani keluar rumah sendirian, terutama saat malam hari. Aku selalu memastikan semua pintu, jendela terkunci rapat. Aku bahkan sampai memasang jimat di setiap sudut rumah untuk melindungi diri dari gangguan makhluk halus. Dia juga sangat khawatir dengan keadaanku. Dia menyuruhku untuk segera kembali ke Jakarta. Tapi aku menolak. Aku gak mau menyerah begitu saja. Aku ingin membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku bisa menghadapi ketakutanku. Andre juga terus memberikanku dukungan dan bantuannya. Dia sering menemaniku di rumah, terutama saat malam hari. Dia juga mengajariku cara-cara untuk melindungi diri dari gangguan makhluk halus, seperti membaca doa-doa tertentu dan menggunakan benda-benda bertuah. Namun, semua usahaku sepertinya sia-sia. Kuyang terus menggangguku. Dia sering muncul di mimpi-mimpiku, menerorku dengan penampilan yang mengerikan. Aku juga sering mendengar suara-suara aneh di sekitar rumah, seperti suara tangisan bayi atau suara langkah kaki di atap. Aku merasa semakin tertekan dan putus asa. Aku gak tahu sampai kapan aku harus hidup dalam ketakutan seperti ini. Aku merasa seperti terjebak dalam mimpi buruk yang gak pernah berakhir. Suatu malam, saat aku tidur, aku terbangun karena mendengar suara tangisan bayi yang sangat keras. Suara itu terdengar sangat dekat, seperti berasal dari dalam kamar. Aku bangkit dari tempat tidur dan mencoba mencari tahu sumber suara itu. Aku menyalakan lampu kamar dan melihat sekeliling. Tapi aku gak melihat apa-apa. Suara tangisan bayi itu masih terus terdengar. Semakin lama, semakin keras. Aku mulai merasa panik. Aku gak tahu apa yang harus kulakukan. Tiba-tiba aku melihat sesuatu bergerak di sudut kamar. Aku mendekati sudut kamar dan melihat sosok perempuan berdiri di sana. Perempuan itu mengenakan pakaian serba hitam dan menutupi wajahnya dengan kerudung. Dia sedang menggendong seorang bayi. Aku mencoba untuk mendekati perempuan itu, tapi dia menghilang begitu saja. Suara tangisan bayi itu juga ikut menghilang. Aku terdiam membeku di tempatku berdiri. Aku gak tahu apa yang baru saja kulihat. Aku merasa seperti ada sesuatu yang jahat sedang mengawasiku. Sejak saat itu, gangguanku yang semakin menjadi-jadi. Dia gak hanya muncul di mimpi-mimpiku dan suara-suara aneh di sekitar rumahku, tapi dia juga mulai menampakkan diri secara langsung. Dia sering muncul di depan rumahku, di belakang rumah, bahkan ada di dalam rumah. Dia selalu menatapku dengan tatapan marah dan penuh kebencian. Aku merasa semakin ketakutan dan putus asa. Aku gak tahu harus berbuat apa lagi. Aku merasa seperti sudah gak punya harapan. Aku menceritakan semua yang kualami kepada Andre. Dia mendengarkan ceritaku dengan seksama. Kemudian dia berkata, "Rina, sepertinya kuyang itu benar-benar mengincarmu. Dia gak akan berhenti sampai dia mendapatkan apa yang dia inginkan." Lalu, apa yang harus kulakukan? Tanyaku dengan nada putus asa. Andre terdiam sejenak, kemudian dia berkata, "Kita harus mencari tahu kenapa kuyang itu mengincarmu. Kita harus mencari tahu apa yang dia inginkan. Kalau kita bisa memenuhi keinginannya, mungkin dia akan berhenti mengganggumu." "Tapi bagaimana caranya?" tanyaku dengan bingung kepada Andre. Andre menghela napas. "Kita harus mencari bantuan orang yang lebih tahu tentang hal-hal seperti ini. Kita harus mencari dukun atau orang pintar yang bisa berkomunikasi dengan makhluk halus." Aku merinding mendengar usulan Andre. Aku gak pernah membayangkan akan melakukan hal seperti ini. Tapi aku gak punya pilihan lain. Aku harus melakukan apa saja untuk menyelamatkan diriku. "Baiklah," kataku dengan nada pasrah. "Kita cari dukun atau orang pintar itu." Andre mengangguk. Aku kenal dengan seorang dukun yang cukup terkenal di daerah ini. Namanya Pak Usman. Dia sudah banyak membantu orang mengatasi masalah-masalah seperti ini. "Kalau begitu, ayo kita temui Pak Usman," kataku dengan nada semangat. Malam itu juga, aku dan Andre pergi menemui Pak Usman. Kami berharap Pak Usman bisa membantu kami mengatasi masalah ini dan mengakhiri mimpi buruk itu. Lalu Andre menjelaskan rencana yang harus kami lakukan saat bertemu Pak Usman. Dan dia juga meminta maaf karena baru mengungkapkan hal ini sekarang. Malam itu terasa panjang sekali. Setiap bunyi ranting patahan di luar jendela
Setiap derit papan di depan rumah membuat jantungku berdegup kencang. Aku mencoba mengingat semua yang Andre ajarkan, mantra-mantra sederhana yang katanya bisa menjauhkan makhluk halus. Tapi bibirku keluh. Kekuatan sudah menguasai diriku sepenuhnya. Aku terus memandangi jam dinding. Jarumnya bergerak lambat sekali seolah mengejek kepanikanku. Andre berjanji akan menjemputku pukul 5 pagi. Masih ada berjam-jam lagi sampai matahari terbit dan kegelapan ini berakhir. Akhirnya suara mobil Andre terdengar dari kejauhan. Aku langsung menyambar tas yang sudah kusiapkan semalam, berisi pakaian ganti dan beberapa barang penting. Begitu mobil berhenti di depan rumahku, aku langsung melompat masuk. "Kamu gak apa-apa, Rina?" tanya Andre, wajahnya tampak khawatir. Aku hanya mengangguk, tidak sanggup berkata apa-apa. Suaraku tercekat. Aku terlalu takut untuk menceritakan apa yang kurasakan semalaman. Perasaan terus diawasi, napas dingin ditengkuk, bayang-bayang aneh yang menari-nari dari sudut mata. Kalau aku ceritakan, mungkin Andre akan mengira aku gila. Perjalanan panjang menuju tempat Pak Usman terasa seperti perjalanan tanpa akhir. Kami berkendara melewati jalanan yang semakin lama semakin sepi. Pepohonan kanan dan kiri, jalan menjulang tinggi, membentuk lorong gelap yang menakutkan. Kabut tipis mulai turun, membuat pemandangan semakin suram. Kami berada di provinsi yang terkenal dengan hutan hujan tropisnya yang luas. Singkat cerita, akhirnya kami tiba di sebuah rumah kayu sederhana yang dikelilingi pepohonan rimbun. Rumah itu tampak tua dan lapuk, tapi terawat dengan baik. Asap mengupul dari cerobong asap menandakan ada orang di dalamnya. Andre mematikan mesin mobil dan kami turun. Udara di sini terasa lebih dingin dan lembab. Suara binatang hutan terdengar bersahut-sahutan. Kami berjalan menuju pintu rumah dan Andre mengetuk perlahan. Suara ketukan kami menggema di tengah kesunyian hutan. Pintu terbuka perlahan menampakkan seorang pria tua berwajah teduh. Kulitnya keriput, rambutnya putih semua, tapi matanya masih tajam dan penuh wibawa. Dia mengenakan pakaian tradisional berwarna gelap dengan kalung kayu di lehernya. "Silakan masuk," katanya dengan suara serak. "Saya sudah menunggu kalian." Kami mengikuti Pak Usman masuk ke dalam rumah. Rumah itu tampak sederhana, tapi bersih dan rapi. Di ruang tamu terdapat beberapa kursi kayu dan meja kecil. Di dinding tergantung berbagai macam benda-benda aneh seperti tengkorak hewan, jimat-jimat, dan foto-foto kuno. Pak Usman mempersilahkan kami duduk. Dia sendiri duduk di kursi yang lebih tinggi menghadap kami. "Jadi, ada apa gerangan kalian datang ke sini?" tanyanya menatap kami dengan tatapan menyelidik. Andre menoleh ke arahku, memberi isyarat agar aku berbicara. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. "Pak Usman," kataku dengan suara bergetar. Saya diganggu oleh kuyang." Pak Usman mengangguk pelan, seolah sudah menduga hal ini. "Ceritakan semuanya," katanya. Aku mulai menceritakan semua yang kualami dari awal aku datang ke kota ini sampai malam mengerikan itu ketika aku melihat kuyang untuk pertama kalinya. Aku menceritakan tentang suara-suara aneh, bayangan-bayangan yang mengganggu, dan perasaan terus diawasi. Aku menceritakan semuanya secara detail, berusaha sejelas mungkin. Pak Usman mendengarkan dengan sesama tanpa memotong pembicaraanku. Sesekali dia mengangguk atau menggelengkan kepala, tapi tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Setelah aku selesai berbicara dengan Pak Usman terdiam sejenak. Dia menutup matanya dengan menarik napas dalam-dalam. Kemudian dia membuka matanya dengan menatapku dengan tatapan serius. "Kuyang itu memang ada," katanya. "Dia adalah makhluk halus yang sangat kuat dan berbahaya. Dia mencari mangsa, terutama wanita hamil dan bayi." Aku merinding mendengarkan kata-kata Pak Usman. Aku merasa ketakutan semakin menjadi-jadi. "Kenapa dia mengganggu saya, Pak Usman?" tanyaku. "Apa yang harus saya lakukan?" tanyaku kembali. Pak Usman menghela napas. "Kuyang itu tertarik dengan energi kehidupanmu," katanya. "Kamu memiliki aura yang kuat yang menarik perhatiannya. Untuk melindungimu, kita harus melakukan ritual khusus." "Ritual?
Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Aku hanya ingin semua ini berakhir. Aku ingin kembali ke kehidupanku yang normal. Lalu aku bertanya, ritual apa Pak Usman? Ritual ini akan membutuhkan waktu dan persiapan yang matang, kata Pak Usman. Kita harus mencari bahan-bahan tertentu di hutan dan melakukan beberapa hal lainnya. Tapi yang terpenting, kamu harus kuat dan percaya. Aku mengangguk meskipun aku tidak yakin apakah aku bisa. Aku merasa sangat lemah dan putus asa. Tapi aku tidak punya pilihan, aku harus melakukan apapun untuk melindungi diriku. Setelah mendengar penjelasan Pak Usman, aku merasa lebih tenang. Setidaknya aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku tidak lagi merasa tidak tenang. Aku bertanya kepada Pak Usman, kapan kita bisa mulai Pak Usman? Kita bisa mulai besok pagi, jawab Pak Usman. Tapi sebelum itu kalian harus beristirahat dan mempersiapkan diri malam ini. Kalian akan tidur di sini. Aku dan Andre saling pandang. Kami tidak menyangka akan menginap di rumah Pak Usman. Tapi aku merasa lebih aman berada di sini daripada di rumahku sendiri. Malam itu aku tidur di kamar kecil di belakang rumah. Kamar itu sederhana, hanya ada tempat tidur kayu dan lemari kecil. Tapi kamar itu terasa hangat dan nyaman. Aku mencoba untuk tidur, tapi pikiranku berkecamuk. Aku memikirkan tentang kuyang, tentang ritual yang kami lakukan, dan tentang masa depanku. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Akhirnya aku tertidur juga. Tapi tidurku tidak nyenyak. Aku bermimpi buruk tentang kuyang yang mengejarku dalam hutan. Aku terbangun beberapa kali dengan jantung berdebar kencang. Pagi harinya, aku bangun dengan perasaan lelah dan lesu. Tapi aku tahu, aku harus kuat. Aku harus menghadapi semua ini. Setelah sarapan, kami mulai mempersiapkan diri untuk ritual. Pak Usman memberikan kami beberapa instruksi dan peralatan yang kami butuhkan. Kami juga berdoa bersama memohon perlindungan Tuhan. Kemudian kami berangkat menuju tempat keramat dalam hutan. Perjalanan itu terasa sangat panjang dan melelahkan. Kami harus melewati jalanan yang terjal berbatu, menyeberangi sungai kecil, memanjat bukit-bukit yang curam. Tapi kami tidak menyerah, kami terus berjalan mengikuti Pak Usman yang memimpin di depan. Aku tahu kami harus sampai ke tempat itu. Kami harus melakukan ritual itu. Kami harus mengalahkan kuyang. Saat kami semakin dalam memasuki hutan, aku merasa aura mistis yang semakin kuat. Pohon-pohon di sekitar kami tampak seperti memiliki kehidupan sendiri. Mereka seolah mengawasi kami, memperhatikan setiap gerak kami. Aku merasa ketakutan, tapi aku juga merasa bersemangat. Aku tahu kami akan segera menghadapi sesuatu yang sangat besar dan berbahaya. Tapi aku juga tahu kami tidak sendirian. Kami memiliki Pak Usman, kami memiliki satu sama lain, dan kami memiliki keyakinan. Dan aku tahu kami akan berhasil. Singkat cerita, setelah berjalan selama hampir 2 jam, akhirnya kami tiba di tempat tujuan. Sebuah area terbuka di tepi sungai dikelilingi oleh batu-batu besar yang ditutupi lumut dan tanaman merambat. Di tengah area tersebut terdapat sebuah pohon beringin tua yang sangat besar dengan akar-akar yang menjulang ke atas membentuk semacam altar alami. Disinilah kita akan melakukan ritual, kata Pak Usman dengan suara berat. Tempat ini memiliki energi yang kuat, energi yang bisa kita gunakan untuk melawan kuyang. Pak Usman kemudian menyiapkan sesaji yang terdiri dari buah-buahan, bunga, kemenyan, dan dia juga mengeluarkan beberapa benda aneh dari dalam tasnya, seperti tulang-tulang binatang, bulu burung, ramuan herbal, yang baunya sangat menyengat. Aku dan Andre hanya bisa memperhatikan dengan saksama, mencoba memahami apa yang terjadi. Setelah sesaji siap, Pak Usman menyuruhku untuk duduk di depan pohon beringin. Dia kemudian memulai membacakan mantra-mantra dengan suara keras dan bersemangat. Asap kemenyan mengepul di sekelilingku, memenuhi udara dengan aroma yang memabukkan. Aku merasa tubuhku mulai bergetar, kepalaku terasa pusing. Tiba-tiba aku merasakan kehadiran yang sangat kuat di sekitarku. Udara terasa dingin dan aku bisa merasakan suara bisikan-bisikan aneh di telingaku. Aku membuka mataku dan melihat sosok kuyang berdiri di depan pohon beringin. Sosok itu tampak lebih mengerikan daripada yang pernah ku lihat sebelumnya. Wajahnya pusat pasi, matanya merah menyala, ususnya menjuntai-juntai di dadanya. Aku menjerit ketakutan, tapi suaraku tertahan di tenggorokan. Aku ingin lari, tapi kakiku terasa kaku dan tak bisa digerakkan.
Aku hanya bisa pasrah menunggu apa yang terjadi selanjutnya. Kuyang itu mendekatiku dengan perlahan. Aku bisa merasakan napasnya yang busuk menyentuh wajahku. Aku menutup mataku dan berdoa dalam hati. Tiba-tiba aku mendengar suara gemuruh yang sangat keras. Aku membuka mataku, melihat Pak Usman melompat ke depan dan menyerang Kuyang dengan tongkat kayunya. Terjadilah pertempuran yang sangat sengit antara Pak Usman dan Kuyang. Mereka saling menyerang dengan kekuatan magis mereka. Aku dan Andre hanya bisa menyaksikan dengan ngeri. Tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Setelah beberapa saat, Pak Usman berhasil memukul Kuyang dengan tongkatnya. Kuyang itu menjerit kesakitan dan tubuhnya mulai mengecil dan menghilang. Aku merasa lega yang luar biasa. Seolah-olah beban beratku diangkat dari pundakku. Pak Usman kemudian menghampiriku dan Andre. Dia terlihat lelah dan berkeringat, tapi matanya masih bersinar dengan semangat. Kuyang itu sudah pergi, katanya. Dengan suara terengah-engah, tapi dia mungkin akan kembali lagi suatu saat nanti. Kita harus selalu waspada. Pak Usman menjelaskan bahwa Kuyang adalah makhluk yang sangat kuat dan sulit dikalahkan. Dia mengatakan bahwa Kuyang tertarik pada energi kehidupanku dan dia akan terus mencoba untuk mendapatkannya. Dia menyarankan agar aku selalu menjaga diri dan tidak keluar malam sendirian. Dia juga memberiku beberapa jimat pelindung yang harus selalu aku bawa bersamaku. Kami kemudian memutuskan untuk kembali ke rumah Pak Usman. Aku merasa sangat lelah dan ketakutan, tapi aku juga merasa bersyukur karena telah selamat dari serangan Kuyang. Malam itu, aku tidur di rumah Pak Usman. Aku masih merasa sangat takut, tapi aku merasa lebih aman karena ada Pak Usman di dekatku. Aku bermimpi buruk tentang Kuyang, tapi aku berhasil terbangun sebelum mimpi itu menjadi terlalu mengerikan. Keesokan paginya, aku dan Andre berpamitan dengan Pak Usman. Kami mengucapkan terima kasih atas bantuannya dan berjanji untuk selalu mengingat nasihatnya. Pak Usman tersenyum dan memberkati kami. Hati-hati di jalan, katanya. Dan jangan lupa untuk kekuatan yang ada di dalam diri kalian ya. Kami kemudian kembali ke kota dengan perasaan campur aduk. Aku merasa lega karena telah selamat dari bahaya. Tapi aku juga merasa takut karena tahu bahwa Kuyang mungkin akan kembali suatu saat nanti. Beberapa minggu kemudian, aku kembali ke kehidupanku yang normal. Aku bekerja ke kantor, dan aku tetap tinggal di rumah kontrakan itu. Aku tidak pernah lagi melihat atau mendengarkan tentang Kuyang. Tapi aku tidak pernah bisa melupakan pengalaman mengerikan itu. Aku selalu merasa diawasi, dan aku selalu merasa takut saat berjalan sendiri di malam hari. Aku mencoba untuk menceritakan pengalamanku kepada teman-temanku di kota. Tapi mereka tidak percaya kepadaku. Mereka menganggapku gila atau hanya berhalusinasi. Aku akhirnya berhenti bercerita dan aku menyimpan semuanya sendirian. Namun ada satu hal yang berubah dalam diriku. Aku menjadi lebih percaya pada hal-hal mistis dan gaib. Aku menyadari bahwa ada banyak hal di dunia ini yang tidak bisa dijelaskan secara logika atau sains. Aku belajar untuk menghormati kekuatan alam dan aku belajar untuk menjaga diri dari energi-energi negatif. Aku tidak tahu apakah Kuyang akan kembali lagi suatu saat nanti. Aku hanya berharap bahwa aku akan siap menghadapinya jika itu terjadi. Hingga kini aku masih tinggal di provinsi itu. Aku belajar mencintai alam yang indah, budayanya yang kaya, dan masyarakatnya yang ramah. Tapi aku juga selalu ingat akan sisi gelapnya, sisi mistisnya, dan sisinya yang bisa membuat bulu kudukmu merinding. Aku pernah tahu mungkin saja Kuyang masih mengintai di kegelapan, menunggu kesempatan untuk kembali, atau mungkin dia hanyalah bagian dari imajinasiku, sebuah simbol kekuatan yang selalu menghantui. Entahlah, yang jelas pengalaman itu telah mengubah hidupku selamanya. Dan kadang saat malam sepi, aku masih bisa merasakan hawa dingin di tengkukku, seolah-olah Kuyang sedang mengawasiku dari kejauhan. Apakah ini nyata atau hanya perasaanku saja? Aku tidak tahu. Dan mungkin tidak akan pernah tahu. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan pernah melupakan malam-malam mencekam di Kalimantan Timur itu. Sebuah pengalaman yang terlalu nyata untuk disebut mimpi dan terlalu mengerikan untuk dilupakan. Sebuah pelajaran tentang dunia yang tidak terlihat dan kekuatan yang tersembunyi dalam diri kita. Sekian cerita horor kita kali ini. Tulis tanggapan kalian melalui kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya.